Kabinet itu adalah 100% hak prerogatif Presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh Presiden terpilih. Jadi kalau minta saran dari Bu Mega gitu Kalau nggak apa-apa minta ya? saran kan nggak apa-apa kalau minta saran. Tapi kalau nggak dimintai saran, ikut-ikutan nimbrung, lah itu yang nggak boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan channel Rumpi Demokrasi. Mari kita ngerumpi sesuai dengan logika kita masing-masing, tentunya dengan akal sehat ya. Saya hari ini ada berita menarik. Kemarin kita hebohkan dengan pernyataan Luhut Binsar Panjaitan bahwa saran Bapak Luhut Binsar Panjaitan kepada Presiden terpilih yaitu jangan bawa nama-nama atau orang-orang toksik di kabinet Prabowo Gibran. Tentu ini hal yang menarik kita analisis, siapa kira-kira atau dari partai mana kira-kira yang toksik dalam pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ini. Kita artikan toksik ini adalah racun atau yang beracun. Artinya ketika nanti Bapak Prabowo Subianto membawa orang-orang toksik ke dalam pemerintahan atau dalam kabinet Prabowo Gibran, maka pekerjaan presiden itu tidak akan terfokus. Banyak sekali sebelum Pilpres ada tagline perubahan, ada yang melanjutkan yang baik, ada yang tidak melanjutkan yang tidak baik. Tentu ini hal yang toksik bagi Bapak Luhut. Sebenarnya toksik itu sendiri ada yang normatif, ada yang memang politis. Pernyataan dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan ini ada yang normatif, ada yang politis. Kita ketahui banyak sekali pernyataan dari partai, baik itu Partai Golkar, Nasdem, terus PKB, itu bahwa tentu semua keinginan dari setiap masing-masing tokoh politik di negeri ini tentu tidak akan membawa nama-nama yang toksik pada kepemerintahan Prabowo Subianto. Namun kita ketahui lagi, toksik dalam politisi yaitu yang mengganggu pekerjaan presiden pada periode 2024 sampai 2009. Bisa jadi yang toksik siapa? Secara politisi yang toksik ini yang di luar koalisinya Bapak Prabowo kemarin. Seperti halnya PKB, Nasdem, PDIP, terus PKS dan sebagainya, yang sekiranya bisa mengganggu kepada pemerintahan atau kebijakan yang mempengaruhi Bapak Prabowo Gibran. Saya punya video menarik, kita simak bersama-sama, jangan di skip. Seperti apa videonya, mari kita simak bersama-sama dari Prof. Burhanuddin. Mari kita simak bersama. Ya, pertama kita melihat pernyataan tersebut dari sisi penyampainya, messengernya. Ini jelas punya bobot politik tingkat tinggi karena yang menyampaikan adalah Luhut Panjaitan, yang sering kali disebut sebagai menteri dengan tingkat pengaruh sangat besar di masa Pak Jokowi. Dan yang kedua adalah message-nya. Jadi messenger dan message-nya. Message-nya ini juga sangat terang ya. Jadi kalau saya baca dari pernyataan Pak Luhut secara verbatim, beliau menggunakan kata-kata jangan bawa orang-orang toksik ke pemerintahanmu. Jadi bahasa komunikasi politik kalau kita bedah secara mendalam, ini bahasa yang memakai low konteks. Artinya kita tidak perlu menafsirkan terlalu jauh karena bahasa yang dipakai terang benderang, yaitu jangan bawa orang toksik ke kabinet Pak Prabowo. Nah, yang berbeda adalah siapa yang dimaksud ya toksik dalam kata atau istilah yang dipakai oleh Pak Luhut. Nah, secara normatif seperti yang tadi Bung
Habib sampaikan, siapapun saya kira sepakat dengan Pak Luhut. Secara normatif, pemerintahan siapapun, apalagi buat Pak Prabowo yang akan mendapatkan mandat sebagai presiden, itu harus menjauhi orang-orang yang beracun, orang-orang yang toksik, orang-orang yang bermasalah. Karena bukan hanya merepotkan Pak Prabowo, tapi juga merepotkan kita sebagai bangsa. Secara normatif ya. Tetapi pernyataan Pak Luhut juga bisa ditafsirkan secara politis. Yaitu berkaitan dengan apakah memang ada usaha dari beberapa pihak tertentu untuk masuk ke dalam pemerintahan Pak Prabowo, dan itu bertemu dengan keinginan Pak Prabowo untuk menjalin rekonsiliasi politik. Jadi bisa ditafsirkan secara normatif, bisa juga dikaitkan secara politis. Tentu berkaitan dengan tadi upaya untuk mengakomodasi politik, tetapi bisa saja orang-orang tersebut punya track record yang bermasalah, baik secara politis maupun secara hukum. Baik. Ya, ada dua kemungkinan. Kalau kita menarik dari pernyataan Prof. Burhanuddin ini, ada yang normatif, ada yang politis dari pernyataan Pak Luhut Binsar Panjaitan ini. Kira-kira menurut Prof. Burhanuddin, ini politis atau normatif? Mari kita simak. Terus terang, saya terlalu naif kalau mengartikan pernyataan Pak Luhut sekedar dari bingkai normatif. Bagaimanapun Pak Luhut itu politisi juga. Jadi pernyataan yang disampaikan oleh Pak Luhut pasti tidak lepas dari konteks politik. Jadi saya mengartikan bahwa pernyataan tersebut meskipun punya nilai normatif, tetapi juga semacam pesan yang dikirimkan kepada Pak Luhut, kepada Pak Prabowo maupun kepada publik, agar presiden-elek itu hati-hati. Karena bagaimanapun dalam konteks politik, Tisha ya, pemenang itu selalu memiliki 1000 ayah, pecundang layaknya yatim piatu. Jadi pemenang itu pasti akan didekati banyak orang, dan banyak orang itu punya agenda yang beragam. Nah, tentu dalam konteks ini Pak Luhut mungkin punya semacam niat agar jangan sampai ya orang-orang lama atau orang-orang baru yang sebelumnya punya rekam jejak atau reputasi kurang positif, kemudian atas nama akomodasi politik ditarik ke dalam pemerintahan, dan itu akan merepotkan Pak Prabowo sendiri. Ya, Mas Burhan, Prof. Burhan, tapi ini maksudnya orang lama, orang baru. Apakah ini sudah bisa terlihat di permukaan? Yang mana orang baru, yang mana orang lama yang berpotensi untuk jadi toksik? Jadi saya kira Pak Prabowo pasti punya data yang lengkap ya berkaitan dengan track record orang lama atau orang baru. Jadi kalau kita definisikan kan di sini yang jelas dipakai Pak Luhut adalah orang kan, bukan institusi, bukan lembaga, tetapi orang. Nah, jadi orang di sini kan berarti bisa berasal dari komunitas Pak Prabowo yang lama, atau bisa juga berasal dari komunitas Pak Prabowo yang baru. Nah, pertanyaannya, apakah orang-orang tersebut terkait dengan isu yang belakangan muncul? Ya, muncul misalnya berkaitan dengan adanya sinyal yang dikirimkan oleh beberapa pihak untuk merapat ke dalam kekuasaan, dan orang tersebut mungkin punya agenda yang berbeda dengan apa yang selama ini menjadi selling point-nya Pak Prabowo, ataukah memang orang tersebut punya masalah hukum dan untuk mendapatkan semacam bunker politik dari kekuasaan baru nanti, kemudian mereka masuk ke dalam kekuasaan. Nah, itu yang mungkin kita berbeda siapa yang dimaksud, tetapi saya menduga dengan sangat bahwa Pak Luhut menyampaikan pernyataan tersebut bukannya dalam ruang hampa, artinya ada konteks politik yang sedang di... Ya, itu keterangan dari Prof. Burhanuddin. Jadi dalam pemerintahan Prabowo Gibran, yang terbaik itu jangan ambil yang toksik lah. Ya, kalau sudah banyak sekali kader-kader dari salah satu partai yang menyerang Prabowo Gibran, yang menyerang Mas Gibran, yang menyerang Pak Prabowo, jangan sampai ada di pemerintahan. Tentu ini nanti tidak akan terfokus. Pekerjaan dari presiden juga tidak akan terfokus. Artinya mending nggak usah ambil nih, nggak usah boyongan. Salah satu contohnya misal PKS nggak usah konsolidasi saja. Biarkan saja PKS ada di luar, biarkan saja PDIP ada di luar.
Tentu kalau ini menjadi direkrut atau dirangkul, ini akan menjadi orang-orang yang toksik. Begitulah kira-kira ya. Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Dari saya, wassalamualaikum, salam perdamaian.